Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu sehat. Kali ini kita akan mempelajari video pembelajaran dengan materi prakarya kelas 8 kerajinan bahan limbah keras. Ya. Baik. Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam, yang diantaranya tumbuhan dan hewan, bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit, atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contoh limbah keras anorganik adalah plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan baja. Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam dan kimia yang tidak terbaharui. Akumulasi limbah yang merupakan sisa hasil buangan mempunyai potensi sebagai polutan atau penyebab polusi. Oleh karena itu, dengan proses daur ulang, limbah mendapat perhatian khusus dan penanganan yang maksimal. Limbah keras relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah tersebut berasal dari sumber daya yang berasal dari pertambangan seperti minyak bumi, batu bara, besi, timah, dan nikel. Limbah umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik, yaitu dari sampah rumah tangga. Contohnya cangkang kerang, tampurung kelapa, sisik ikan, kaleng bekas, botol, plastik, karet sintetis, potongan atau pelat dari logam, berbagai jenis batu-batuan, pecahan-pecahan gelas, tulang belulang, styrofoam, dan lain-lain. Prinsip kerajinan bahan limbah keras. Pengolahan limbah keras maupun organik memiliki prinsip yang sama, yaitu dengan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Bacalah kembali bagian terdahulu agar dapat memahaminya kembali. Upaya melakukan recycle itu mendaur ulang limbah keras menjadi karya kerajinan tangan. Berarti sudah dapat mengatasi masalah lingkungan yang mengganggu kehidupan. Reduce, reuse, dan recycle dalam proses pembuatan produk kerajinan harus selalu dijalankan. Tindakan dapat meminimalisir sampah yang dihasilkan dalam proses produksi kerajinan. Ya, proses pengolahan masing-masing bahan limbah keras secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Di bawah ini proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras. Yang pertama, pemilahan bahan limbah, yaitu seleksi bahan limbah keras perlu dilakukan sebelum proses produksi. Yang kedua, pembersih limbah. Keadaan limbah keras biasanya tidak cukup bersih, oleh karena itu perlu dilakukan pencucian dengan menggunakan deterjen agar zat bekas makanan atau minuman dapat larut dan limbah keras menjadi bersih. Yang ketiga, pengeringan. Pengeringan dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan sinar matahari langsung, atau dapat juga secara langsung dengan dibersihkan menggunakan lap kering. Yang keempat, pewarnaan. Perwarnaan pada limbah keras dapat dilakukan dengan cara disemprot atau dikuas dengan cat. Yang kelima, pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan limbah harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung atau diangin-anginkan. Dan yang keenam, penghalusan bahan agar siap pakai. Bahan limbah yang sudah kering dapat di finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing juga berbagai macam cara, seperti dipotong, ditempa, dilem, digerinda, dan diamplas. Lanjut yang ke B ini, jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Limbah keras yang digunakan sebagai bahan dasar kerajinan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, limbah keras organik, yang kedua, limbah keras anorganik. Yang pertama, limbah keras organik, limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kejal, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk. Berasal dari sumber daya alam daratan dan lautan. Contohnya cangkang kerang laut, sisi ikan keras, tulang ikan, tulang hewan berkaki 4 seperti sapi, kerbau, kambing, tempurung kelapa, dan potongan kayu. Itu contoh-contoh limbah keras organik. Dan yang kedua, jenis limbah keras anorganik. Limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa.
melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Contohnya plat-plat dari logam, pecah-pecahan keramik, pecahan kaca, wadah, botol plastik, dan kaleng. Meskipun begitu, tidak semua limbah keras dapat diolah kembali menjadi karya kerajinan karena keterbatasan alat dan teknologi. Mungkin cukup segitu dulu untuk materi kali ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari lagi materi limbah keras ini, karena masih banyak yang harus Pak Rio sampaikan kepada kalian semua. Baik, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu belajar, jangan lupa beribadah, dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Pak Rio akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey babies, hey everybody. 어디 가나 뒤에서 여자들은 날 보면 눈에 불이 켜. 낮엔 only hamster, 밤에 사랑을 나누던 gangster.